insya Allah ini hanya tinggal 0,5%. Jadi makanya wajib yang sekarang kita gelorakan pakai masker, yang nomor berikutnya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan tentunya dengan menjaga jarak. Jarak yang disarankan itu adalah 1 meter. Itu kewajiban kita. Baik Bapak Ibu, langsung pada permasalahan. Dalam hal ini kami akan membuka Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2020 tentang pedoman tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi COVID di Kabupaten Banyuwangi, yang tentunya mempunyai maksud, tujuan, dan saran, yaitu pada pasal 2. Pasal 2 itu maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan tatanan kehidupan baru, istilahnya dengan new normal pada kondisi pandemi COVID-19 di daerah. Yang selanjutnya, peraturan bupati ini bertujuan untuk membuka tatanan kehidupan baru di semua sektor dengan tetap mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan kehidupan baru secara terintegrasi dan efektif, serta meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat di daerah Kabupaten Banyuwangi. Jadi sudah jelas disampaikan. Yang penting, kenapa ini kami undang panjenengan? Karena kami nyuwun sewu di pelayanan, di sektor pelayanan publik juga harus menerapkan tatanan kehidupan baru, new normal. Contoh, nak jenengan masuk di sana, sebelum masuk sudah ada apa kira-kira yang di depan? Kran air mengalir, dengan sabun sudah kita siapkan. Ada area wajib masker. Nah, orang gawe masker pancen ora oleh mlebu. Nah, orang gawe, kita setiap hari menyiapkan masker untuk bagi warga kita yang meminta pelayanan tidak pakai masker. Di dalam sudah kita siapkan hand sanitizer. Jadi kalau orang masuk, kita siapkan hand sanitizer itu untuk walaupun di luar ada cuci tangan, di dalam sudah kita berikan itu untuk kita semprotkan di tangannya. Dia wajib mengusapnya, baru setelah itu memberikan sesuai dengan kebutuhan administrasinya. Di dalam meja pelayanan kita juga langsung mboten ngeten iki. Sudah ada mika akrilik pembatas untuk memberikan jarak antara pelayanan dan pada warga. Jadi bukannya untuk menjauhkan, tapi semua kita laksanakan untuk protokol kesehatan sesuai tatanan kehidupan baru di pelayanan publik. Demikian juga di pasar, dan hari ini kami mengundang panjenengan semua sebagai pelaku usaha, baik restoran maupun kafe maupun warung dan teman-teman PKL. Jadi monggo kita buka. Sebagai kelanjutan dari peraturan bupati tadi, ada edaran bupati, surat edaran dari bupati nomor 429/2003 tentang pedoman penyelenggaraan, bisa dibesarkan nggak bisa? Dan penyelenggaraan restoran, kafe, rumah makan, tempat kuliner dalam mewujudkan tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Lapor kok tatanan diomong new normal. Kemarin ketika anyar-anyari pandemi kan kita 2 bulan tidak boleh, ora oleh pengajian, ora oleh sembarang dibatasi. Nah, ini kita diberikan kebebasan, tapi tetap ada aturan yang mengatur tentang protokol kesehatan ini. Yang pertama, kewajiban pengelola pemilik usaha, yaitu menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir. Pun boten usah sing portable ndak apa-apa. Timbo cilik enek ada kerannya,
atau tempat minum yang ada kerannya, bawahnya ada meja, sepenting ada sabun, airnya mengalir. Selanjutnya memprioritaskan layanan take out. Wes Mas, iku mau wae. Memprioritaskan layanan take out delivery order. Saya lihat kemarin teman-teman baik PKL maupun di warung 2 bungkus saja sudah bisa dikirim free ongkir. Oke. Alhamdulillah yang sudah mendahulukan kegiatan itu. Selanjutnya kurangi makanan dan hentikan sementara model prasmanan yang ngambil-ngambil sendiri, tetapi kalau tidak dijaga juga itu akan bahaya. Pas pengunjung jenengan sama kan gak ngerti wong kuwi kena apa ora. Apa pastikan jenengan itu adalah orang sumber beras. Kalau orang dari luar, dari zona merah, mungkin dari Surabaya mau ke Purwo, mampir di Ampera, mau ke Purwo, mampir kemana, kalau tidak dijaga, apa ya sudah pasti kita tahu kalau itu tidak membahayakan. Ya salah satunya itu. Yang D, mengatur jarak antar meja minimal nggak usah 2 meter ya, nak 2 meter tempatnya sama entek. Minimal 1 meter saja. Oke, kalau saya ngomong 1 meter, boleh 1 meter. Saat layanan makan tetap diadakan. Pengelola dan karyawan harus dilengkapi dengan masker. Oke. Ini wis direkod bayane jenengan gawe. Di banyak yang tidak mahal ada 10.000, 15.000 banyak. Facial, nggih. Terus dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan. Sarung tangan ini aja, plastik ini aja 10.000 sini 100. Betul sasing sarung tangan para medis itu tidak usah. Kalau itu 50.000 sekarang mahal, 50.000 isinya 50. Tapi kalau ini mau di pas toko bom, ini Pak Was sendiri mola 1000 kok. Biasanya 10.000 isinya 100, ini sudah bisa jenengan pakai untuk dalam pelaku usaha. Menyediakan menyiagakan buklet menu sekali pakai. Apa order ya istilahnya? Kertas order itu loh ya. Kertas order yang tidak bolak-balik dicekel uang terus diedarkan kemana. Biasanya prakteknya kertas order kan wis dilaminating dari meja kemana-mana, tibano meja itu uangnya ya daftar menu, pokoknya menu order itu nggih. Nah iso sekali pakai atau langsung nggak usah dipegang kemana-mana, langsung dianu orderannya aja nggih. Terus yang selanjutnya menyediakan tisu, hand sanitizer di meja untuk pelanggan atau dispenser sabun tanpa secara langsung di area mencuci. Diupayakan menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non sekali pakai dengan solusi sabun dan air hangat. Ini praktek ketika jenengan wis mari pramusaji jenengan wis mari ngiring kesi, nggih. Nah, sekali pakai kayak gak mungkin lah. Di kita kayak gak mungkin. Apa kita wis sedia piring plastik yang langsung dibuang kok nak ditambani kok larang tahun melihat restoran itu namanya. Jadi kalau memang pakai piring biasa, ada pelaksanaan pengelolaan piring tadi setelah disabun, dicuci bersih, direndam air hangat. Di belakang ya nanti disiapkan. Yang selanjutnya menandai jarak aman dengan garis antrian. Nak kira-kira jenengan jualan itu terlalu banyak pengunjungnya, ada seperti kita membuat jarak antrian dan harus ditanda. Jadi boten umelan. Selanjutnya diupayakan secara bertahap menggunakan pembayaran non tunai. Kira mungkin, jujur aja harus tidak mungkin. Masa ada langsung tidak semua Hinresto ada gesek. Tahu-tahu aja loh ya, Hinresto nggak ada gesek loh ya. Nah, terus jadi enggak, kalau non tunai tidak mungkin, tapi tunai dengan
Dan cara itu tadi kita melindungi diri kita, duit, susue, pokoknya nggak sarung tangan tidak bersentuhan dengan uang. Karena salah satu media penularan uang kan juga bisa. Yang selanjutnya melakukan kegiatan desinfektan secara berkala minimal 2 kali sehari sebelum dan sudah buka, utamanya pada sarana yang disentuh. Ini yang sepertinya burung ono sing lakoni nyemprot tempat jualannya. Makanya nak warung, kafe, resto nak seminggu dur loh nggih. Bukae kapankah akan menyemprot tempat usahanya? Padahal semprotan desinfektan wajib tetap dilaksanakan dalam rangka pandemi ini. Ini edaran. Selanjutnya kewajiban masyarakat yang akan ke restoran dalam kondisi sehat, meyakini tempat yang dia kunjungi ada stiker layak, nanti kami sampaikan, menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum masuk, menghindari kontak fisik, menjaga jarak antar konsumen minimal 1 meter. Di sini sudah 1 meter. Ketentuan di atas wajib dipenuhi oleh masing-masing, baik pemilik maupun pengunjung, harus benar-benar menjalankan ini. Bagi pelaku usaha yang dimaksud telah menjalankan ketentuan sebagai poin 1, akan dilakukan verifikasi kelayakan ditandai stiker oleh tim, dan yang menyatakan tempat tersebut layak dikunjungi dan sudah sesuai dengan ketentuan. Ini adalah tugasnya Satgas Covid. Saya melirik Pak Ipung, tambah tugasnya Pak Ipung. Bagi kepala SKPD sesuai wilayah pemantauan dan camat agar membantu melakukan verifikasi dan monitor terhadap pelaksanaan ini, dan tentunya pedoman dalam soal ini dievaluasi ditinjau sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan pandemi. Justru tambahnya kemarin sesuai koordinasi kemarin, untuk penutupan tidak perlu menunggu Satgas Covid kecamatan, kepala desa bersama Babinsa dan Babinkas serta Satgas Covid desa berhak melakukan evaluasi, verifikasi, dan penutupan tempat pelaku usaha yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Monggo next Mas Afif. Ini yang dimaksud verifikasi nanti. Kita ketika sudah berkunjung kepada panjenengan, contoh di Handresto, ketika nanti sudah memenuhi standar, melaksanakan standar dan sesuai protokol ini, akan kita beri new normal, hotel, destinasi, restoran, homestay termasuk protokol kesehatan. Protokol COVID, kapasitas pengunjungnya berapa ditentukan. Ini untuk resto sudah dapat, tinggal pelaksanaannya. Yang lanjut, next. Ini contoh, ini di Konato. Harapan kami nanti di tempat usaha panjenengan kayak gini. Lanjut. Ini nyun sewu. Kembali ini jarak nyun sewu. Ini nggih. Kalau di Konato meja itu sudah ada jarak sudah ada apa istilahnya? Sketnya. Jadi kayak meja di sini, sketnya di sini. Sudah ada, insya Allah sudah diterapkan. Sudah ada. Terus monggo lanjut next. Ini tempat cuci tangan di depan wajib. Ini lagi apik ini tuh. Kita pakai yang sederhana aja. Lanjut. Yang ini Mas, yang halaman untuk camat itu untuk camat. Ini yang kita sampaikan ini. Restoran dan warung dan layanan publik sudah kita sampaikan. Destinasi wisata, hotel dan pendidikan. Jenengan sekarang kalau ke Watu Dodol nggak boleh moro-moro kerujukan.
harus pesan tiket online karena pengunjungnya ada pembatasan pengunjung. Lanjut, ini kita awali dengan SOP healthy tourism di restoran. Yang di restoran ya, di sini Hinresto itu mau kafe apa masuk restoran mau kafe? Sama ya. Harus ada wastafel nggih wonten, terus hand sanitizer harus disiapkan, nggih. Ini jenengan nak umpama gak usah beli yang kayak gini, buat secara herbal juga bisa. Daun sirih dan lain-lain monggo dibuka YouTube, murah sama manfaatnya. Ini disiapkan di pintu masuk, setelah dari pintu masuk cuci tangan, pintu masuk. Kalau mungkin ada termogan, pemeriksaan termogan, kalau tidak langsung ini di meja depan sebelum pengunjung lenggah di meja yang akan dituju. Sebentar, petugas menggunakan facial tadi, nggih. Itu apa? Pelindung wajah yang dari plastik. Terus petugas menggunakan sarung tangan sing plastik mawon, murah, gampang, umum langsung dibuang saged. Terus meja kasir pakai pembatas transparan seperti meja pelayanan kita. Begitu ada kasir di sini harus ada pembatas. Terus pramusaji memakai sarung tangan dan facial. Pramusaji pelayan nggih harus pakai sarung tangan dan tutup wajah yang transparan. Pembatas meja dan kursi makan memungkinkan di meja itu ada batasnya. Kalau nggak nak kaca mungkin khawatir pecah, kita aja pakai mika akrilik pembatasnya di pelayanan. Terus tanda antrian di depan kasir, nggih, jenengan bisa membaca berapa sih kapasitasnya pengunjung panjenengan, insya Allah bisa direkayasa di sini. Juru masak, chef, nggih, wajib menggunakan sarung tangan, masker dan facial serta yang ada topi. Kalau kemarin di Kurnia itu ada topi sekaligus facial, ini tidak tahu harganya 90.000. Makcik larangi Pak Oon, Bu ini harus pesan paling sedikit 50 wis aku ndelok tok ae wis. Terus pemasangan hand sanitizer di sekitar tempat makan. Jadi ini di mana-mana monggo disiapkan. Nggih. Ini yang untuk resto. Selanjutnya ada verifikasinya Mas, sekalian dibuka aja. Ini nggih, tugas kita checklist ya. Nanti ketika kita sudah turun, apakah ada wastafel, apakah disiapkan hand sanitizer, apakah dilaksanakan pemeriksaan suhu bagi pengunjung dengan termogan, apakah petugas menggunakan facial, apakah menggunakan sarung tangan, meja kasir pakai pembatas atau tidak, pramusaji pakai sarung tangan dan facial serta masker, pembatas meja ada ndak, tanda antrian dipasang boten, juru masak pakai alat pelindung ini termasuk pemasangan hand sanitizer di sekitar tempat makan. Ketika ada semua, akan kita berikan sertifikat seperti yang tadi. Ada petugas checklist dan lainnya itu siapa tertera dari tim Satgas Covid desa setempat. Next, yang untuk rumah makan. Ini yang untuk rumah makan. Yang merasa rumah makan siapa ini? Ampera, lalapan, Anda, depot Anda, terus sinten malih yang rumah makan. Doro Putri punya Mas Arif Cicek, Pak Sukadi bakso, Pak John, terus Warung? Pandu itu mana? Oh, pada sebelah sih. Ini Mbak Lut tidak diundang yang ke timur. Kita ayam geprek. Pak Waudi ayam geprek gak diundang. Kita. Ini pokoknya yang mempunyai rumah makan, wastafel harus ada, petugas memakai facial,
petugas mefasel, sarung tangan, meja kasir ada pembatas, pramusaji pakai sarung tangan dan vesel, pembatas meja dan kursi makan, tanda antrian, juru masak harus pakai kelengkapannya, pemasangan dan lain-lain di tempat makan. Ini niki. Terus lanjut seperti tadi ada checklist SOP-nya, dan ketika memang benar-benar memenuhi syarat kita berikan penandaan yang new normal tadi.